teman-teman Walifan, kembali lagi di program kita yaitu Livan Talks. Hari ini saya Gwen Salma Safitri selaku pewawancara akan mewawancarai Syafira Putri Wibisono selaku Ketua MPK di sekolah kita. Syafira kelas berapa nih? Halo semuanya, perkenalan dulu kali ya? Iya boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Syafira Putri Wibisono, biasa dipanggil Vira, teman-teman biasa panggil Vira. Aku Ketua MPK dari SMA Negeri 58 Jakarta. Sekarang aku kelas 11 dan ada di kelas 11B. Oke teman-teman, sebagai pengawalan kita sekarang udah kenal nih kan narasumber kita siapa. Nah teman-teman ada yang bisa tebak nggak kalau misalnya kita sekarang lagi di mana? Kalau misalnya teman-teman lihat di latar belakang kita ya udah dipenuhi sama buku, rak-rak, udah ketebak dong pastinya kalau misalnya kita lagi di perpustakaan. Nah, makanya topik pada hari ini kita akan membicarakan tentang perpustakaan dan juga minat baca siswa-siswi 58. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, menurut Syafira, seberapa penting sih budaya literasi dan juga minat baca bagi siswa-siswi sekolah? Oh, oke. Jadi pertanyaannya seberapa penting sih ya? Sebelumnya Wen, kayaknya kita dapat refreshment banget dari perpus kita ya sekarang teman-teman. Iya betul. Sekarang perpustakaan Bunga Bangsa SMA Negeri 58 Jakarta udah upgrade sekali. Jadi teman-teman bisa datang dan berkunjung juga nih ke perpustakaan kita. Nah tadi back to topic. Pertanyaan gue tadi seberapa penting sih literasi ya? Iya, budaya literasi bagi siswa-siswi ya khususnya. Tentu saja itu adalah hal yang sangat penting, Gwen. Karena seperti yang kita tahu, untuk kita menjadi orang yang tahu, untuk kita menduduki sesuatu, kita perlu searching, kita perlu literasi. Tapi sebenarnya Gwen tahu nggak sih kalau literasi itu apa? Maksudnya apakah literasi hanya membaca? Tidak. Betul, tidak. Literasi itu tidak hanya membaca. Tapi literasi itu adalah sebuah kemampuan sebetulnya untuk memahami, untuk dapat memahami sebuah topik. Jadi yang di dalamnya itu ada membaca dan juga ada berkomunikasi. Jadi literasi itu nggak hanya membaca aja, nggak hanya based on text atau kita baca terus itu. Tapi literasi itu gimana ketika kita, contohnya kita ambil literasi baca nih ya, gimana kita membaca, tapi kita at the same time juga ngerti soal isi bacaan kita, kayak gitu. Contohnya adalah misalnya kita membaca buku bahasa asing. Ketika kita membaca buku bahasa asing, kita itu nggak cuma hanya dapat nilai daripada membacanya aja, tapi kita bisa tahu budayanya bahkan dari situ. Kita bisa cari tahu asal-usul bahasanya itu kayak gimana. Jadi literasi itu sebuah hal yang sangat penting untuk kita sekarang untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita tentunya. Oke teman-teman, berarti kesimpulannya untuk meningkatkan budaya literasi dan juga minat baca bagi siswa-siswi itu tentunya sangat penting nih teman-teman, apalagi bagi kita selaku pelajar ya nih di sekolah untuk nantinya bisa menimbulkan budaya-budaya positif untuk kita ke depannya seperti itu. Nah, karena kita udah membahas tentang seberapa sih pentingnya budaya literasi dan juga minat baca, sekarang nih kalau menurut Syafira, kalau misalnya di lingkungan sekolah kita, kira-kira minat bacanya itu apakah cukup, kurang, atau bagus? Oke, ini menarik sih. Ini menarik karena ini berkesinambungan juga sama mungkin MPK kali ya. Karena di sini MPK juga ada salah satu mungkin yang sering kita lakukan juga pendidikan aspirasi. Menurut saya pribadi dari aspirasi teman-teman, dari berbagai macam teman-teman yang saya amati, minat dan baca teman-teman di SMA Negeri 58 Jakarta itu sudah cukup, tetapi perlu ditingkatkan. Seperti itu Gwen. Menurut Gwen gimana? Kalau menurut saya sendiri, minat baca di sekolah kita untuk siswa-siswinya ini sudah lumayan bagus ya, apalagi kita di setiap minggunya juga ada agenda nih teman-teman dari sekolah. Agenda wajib baca. Jadi nanti biasanya sih kita dikasih link Google Form. Link Google Form itu nanti kita dilampirkan juga, entah itu berita atau kita harus menonton video. Jadi kita harus menyimpulkan kira-kira isi dari berita yang dilampirkan itu apa sih?
isi dari video yang dilampirkan itu apa sih. Jadi kalau misalnya kita mau jawab pertanyaan tersebut kan tentunya kita harus menonton video itu Betul. atau membaca berita itu sampai habis. Betul. Dan itu bisa meningkatkan budaya literasi kita. Jadi agar Betul bisa banget. menjadi kebiasaan ya Syafira Betul ya. banget. Karena sekarang teman-teman Walifan itu lebih suka, jujur ya Gwen ya, literasi tuh literasi digital sih Gwen. Itu Digital ya. paling diminatin. Contohnya MPK itu kalau misalnya kita lagi sedang ada program kerja nih dari OSIS, pasti kita narikin yang namanya aspirasi teman-teman. Mungkin teman-teman baca kan ya, baca tuh termasuk salah satu literasi loh. Sampai dengan poin mengisi aspirasi kita untuk aspirasi lomba, aspirasi masukan, itu termasuk literasi. Jadi teman-teman di sini sebenarnya sudah literasi bahkan dengan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak teman-teman sadari. Tapi overall teman-teman 58 ini sangat cukup sekali, tapi perlu ditingkatkan memang. Dengan salah satunya berkunjung ke perpustakaan, baca buku, kayak gitu Gwen. Terima kasih remindernya Syafira. Nah, tadi Syafira juga udah sempet notice sedikit nih kalau misalnya perpustakaan Bunga Bangsa, perpustakaan Sekolah 58 ini tuh ada upgrade, ada peningkatan di bagian fasilitas-fasilitasnya. Nah, kira-kira menurut Syafira, koleksi buku yang ada di perpustakaan Bunga Bangsa, perpustakaan tercinta kita ini, kira-kira sudah cukup baik belum? Oke, koleksi buku ya Wen. Sebenarnya kita bahas dari gimana sekarang keadaan perpustakaan kita. Mungkin teman-teman duta perpustakaan Bunga Bangsa nanti bakalan buat konten-konten menarik tentang perpustakaan di SMA 58. Tapi sebetulnya cukup sekali ya. Kalau untuk koleksi bukunya, saya itu gak cuman hanya belajar atau ada event kesini aja, tapi sometimes saya juga kesini gitu loh. Mungkin kalau segi buku, tentu buku pelajaran. Kalau saya lagi cari buku pelajaran, di sini ada. Kurikulum mungkin K13 ya, sekarang Iya. Kurikulum Merdeka kan kurang banget ya bukunya, misalnya materinya tuh kurang. Maksudnya dikemas dengan baik, tetapi kadang kita masih perlu referensi yang lain. Nah, di perpustakaan Bunga Bangsa 58 ini tuh banyak sekali teman-teman buku yang bisa dijadikan referensi. Terus juga mungkin dari segi novel pun juga sudah cukup sebetulnya, sudah ada. Terus juga fasilitas-fasilitas juga, wah, udah upgrade banget teman-teman. Udah ada AC. AC. Main ke perpustakaan, iya. Sekarang udah ada AC juga. Pokoknya kalau kalian mau cari genre-genre banyak buku, di sini tuh ada teman-teman. Kalian bisa datang ke perpustakaan Bunga Bangsa ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya tadi Syafira bilang kalau tingkatan minat baca siswa-siswi 58 ini tuh cukup, tapi memang perlu ditingkatkan lagi. Nah, karena Syafira ini merupakan seorang ketua MPK nih ya teman-teman. Nah, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh MPK yang bisa meningkatkan minat baca siswa melalui perpustakaan? Oke, ini balik lagi ke perpustakaan ya. Teman-teman tentunya sebagai ketua MPK saya juga melihat bahwasannya teman-teman gimana kesadaran teman-teman Walifan juga. Mungkin gimana caranya ya untuk meningkatkan minat baca. Pertama, teman-teman pergi ke perpustakaan Bunga Bangsa. Gitu. Karena sekarang sudah dibuat lorong-lorong buku, sekarang juga sudah bisa absensi ya. Kemarin juga absensi kita udah dibuatin kartu perpustakaan. Dan hal terbarunya nanti tadi dari Pak Effendi selaku ketua perpustakaan kita, itu nanti semua buku akan bisa dicari melalui digital. Jadi teman-teman bisa cari buku yang teman-teman mau itu dengan hanya di komputer aja gitu. Terus juga tempatnya chill banget gak sih Gwen? Kayak bisa untuk ya sembari baca buku sembari istirahat. Iya. Enak dah. Oke, kira-kira kendala utama yang menyebabkan siswa berkunjung ke perpustakaan itu apa ya Fir? Dan bagaimana cara mengatasinya? Karena kalau misalnya kita lihat sebenarnya sangat disayangkan nih perpustakaan Bunga Bangsa udah upgrade, juga udah ada AC-nya, fasilitasnya oke banget, nyaman nih dibuat baca berjam-jam pun di sini. Cuman masih sayang aja gitu loh, kenapa bisa-bisanya jarang gitu untuk dimasuki oleh siswa-siswi. Kira-kira bagaimana nih pendapatnya Syafira? Oke, sebagai diri saya sendiri mungkin ya melihatnya, mungkin Gwen banyak alasan teman-teman yang nggak bisa datang ke perpustakaan, mungkin nggak punya jadwal juga ya, jadwalnya terlalu padat kayak kita. Oh iya. MPK OSIS, jadwalnya tuh hampir nggak ada liburnya ya, ya setiap hari. Mungkin teman-teman yang lain pun sama, teman-teman Walifan pun sama. Mungkin kesibukan di luar sekolahnya
jauh lebih banyak. Biasanya itu sih Wen, alasan kenapa teman-teman juga jarang atau berpikir 2 kali untuk ke perpustakaan. Karena sekarang balik lagi, kita bisa literasi digital. Tapi gimana sih Gwen caranya agar teman-teman Walifan itu bisa datang ke perpustakaan yang sudah dengan fasilitas yang lengkap loh sekarang. Caranya itu mungkin misalnya ada literasi nih. Ini juga sekaligus bisa jadi program juga loh Gwen. Misalnya literasi. Literasi mungkin kita bisa datang ke perpustakaan juga teman-teman. Jadi buat Bapak Ibu guru yang lihat ini mungkin Menarik nih. menarik Bapak Ibu guru. Di jam literasi mungkin bisa per kelas turun ke bawah untuk ke perpustakaan, dikasih waktu untuk membaca. Karena saya yakin sekali dengan minat siswa tuh sebenarnya banyak sekali. Cuman tidak ada yang mengarahkan biasanya Wen, seperti itu. Maka dengan diarahkan, mungkin minat baca siswa-siswi kita akan jauh lebih meningkat. Mereka akan membaca. Itu. Oke, Syafira, makasih ya sarannya. Ini bisa jadi untuk program lanjutan ya, untuk nantinya bisa diterapkan di sekolah tercinta kita. Nah, kalau misalnya nih Fir, tadi kan nyinggung masalah program literasi lanjutan ya. Nah, kira-kira MPK ini bagaimana sih MPK bisa bekerja sama dengan OSIS ataupun pihak sekolah dalam mengadakan program literasi yang menarik? Contohnya seperti yang tadi Fira sebutin. Iya, itu salah satu contoh mungkin ya, itu berkolaborasi sama Bapak Ibu guru di staf kesiswaan dan juga Bapak Ibu guru di wakil kepala sekolah. Tapi kalau dari MPK dan OSIS sendiri, mungkin kita sudah selalu melaksanakan pekan literasi ya, yang biasanya juga dikolaborasikan dengan OSIS MPK. Dengan apa sih Gwen? Biasanya kita ada MC ya Gwen ya? Ada MC juga. Yang jadi MC biasanya teman-teman MPK OSIS. Itu kan juga merupakan suatu kolaborasi ya untuk meningkatkan literasi juga. Gebiar literasi. Terus mungkin kedepannya jujur aku kepikiran banget sih untuk, aku yakin teman-teman di sini punya banyak sekali buku yang mungkin sudah selesai dibaca, bahkan sudah rereading, udah membaca ulang. Itu bisa disumbangkan ke perpustakaan kita. Gitu. Jadi benar banget. Teman-teman yang lain pun juga bisa ikut menikmati koleksi buku kita. Kayak gitu. Oke. Jadi ini bisa menjadi notes bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah merasa bosan nih dengan buku-bukunya, koleksi buku-bukunya yang ada di rumah, terus juga mau bersedekah dengan menyumbangkan buku-buku kalian di perpustakaan kita biar bisa dibaca sama teman-teman lainnya juga, boleh banget nih. Oke, pertanyaan terakhir nih Syafira. Nah, kira-kira apakah MPK memiliki rencana atau usulan yang inovatif untuk menjadikan perpustakaan kita ini sebagai tempat yang lebih interaktif dan juga menarik bagi siswa? Oke, pertanyaan terakhir ya, last question. Oke, saran mungkin ya gue yang masuknya. Kemarin juga pihak perpustakaan kita juga sudah memberi Google Form ya untuk diisi saran dan kritik untuk perpustakaan kita. Kalau menurut aku pribadi, Gwen, teman-teman itu sebenarnya mau ke perpustakaan, apalagi perpustakaan itu dingin sekali, enak, nyaman. Tapi mungkin perpustakaan kita bisa belajar dari perpustakaan yang ada di nasional ya, perpustakaan nasional di Indonesia. Itu banyak sudut baca yang mungkin pojok baca itu yang diberikan sebuah tempat nyaman gitu, kayak blind bag itu yang buat tidur. Sebenarnya itu bukan buat tidur aja sih, jadi kita duduknya bisa lebih santai di senderan gitu ya. Iya betul. Atau sebenarnya sudah cukup nyaman, cuman mungkin ditambahkan interior yang bisa lebih eye catching, bisa membuat minat baca teman-teman kita juga tinggi. Misalnya motivasi-motivasi, di dindingnya ada motivasi, terus juga mungkin ada yang misalnya kita bisa kolaborasikan juga di satu sudut ruangan mungkin ada yang digambar atau oleh teman-teman kita yang emang seniman. Terus juga itu sih gue yang paling penting, tempat yang nyaman, pojok baca kita untuk bisa baca lebih enak lagi, lebih santai lagi. Oke, terima kasih Syafira atas saran-sarannya. Nah, kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Syafira sudah menjawab pertanyaan saya dan juga mengisi program Livan Talks kita pada hari ini. Ya, kita stay tune aja ke episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan see you on the next episode. Dadah!